أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kasratul laumil zaujah wa itiqadiha. Banyak mencela pasangan dan banyak mengkritisinya. Mengkritisi di sini artinya banyak menilai. Jadi yang dilihat selalu yang jeleknya, yang baiknya dia lupa. Kalau begini dalam rumah tangga, ini sudah bisa dimungkinkan rumah tangganya akan sering terjadi kekecewaan. Yang dia lihat adalah kekurangan. Apalagi kekurangan-kekurangan tadi dia bandingkan dengan rumah tangga orang lain. Selesai. Kalau begini kejadiannya, maka suaminya bukan menjadi suami idola bagi dia, istrinya bukan menjadi istri yang dia cintai. Karena yang dia cari, dia lihat, dia nilai, dia bandingkan hanya kejelekannya. Manusia pasti jelek, tapi nggak ada manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki jelek semua. Apalagi orang muslim yang sudah sholat, sudah ngaji, sudah belajar agama, nggak mungkin jelek semua. Ada kejelekannya manusia. Tapi kalau terus menilai kejelekan dan mencari kejelekan, nggak bakalan pernah dapat pasangan yang sempurna. Enggak Ustadz, saya mau tukar pasangan yang ini. Kenapa pasangan yang ini? Karena pasangan yang ini dia kurang pintar masak. Oke, ganti. Begitu ganti pasangan, dapat pasangan baru. Ini juga kurang cocok Ustadz. Kenapa? Kurang pintar dandan. Ya subhanallah. Diganti lagi, udah masuk pasangan ketiga. Ini pintar dandan, pintar masak Ustadz. Agamanya gampang lah, antara anak ajarin Ustadz. Begitu masuk rumah tangga, pintar masak, pintar dandan, agamanya kurang, baru dia dapat. Ternyata kurang agamanya, lebih capek lagi. Gak bisa rumah tangga permasalahan sedikit tuker, gak bisa. Yang ada rumah tangga itu adalah saling memberikan kebaikan, pendidikan, pelajaran, sabar. Ustadz, suami saya galak Ustadz. Iya. Saya mau cari suami yang sabar Ustadz. Soleh, anak pesantren. Masya Allah. Lalu saya talak, saya mau ke pengadilan supaya suami saya cerai sama saya. Pergi dia ke pengadilan, suaminya yang galak tadi padahal kalau ngasih dia duit per bulan banyak. Kendaraan mobil dikasih, rumah nyaman. Enggak Ustaz, saya enggak butuh mobil, enggak butuh rumah. Saya butuh laki-laki yang perhatian saya. Oke. Ganti dia, cari santri. Masya Allah, hafalan Qur'annya bagus. Perkataannya santun, tapi kemana-mana mungkin naik motor, rumahnya ngontrak. Dia pusing lagi, Ustadz, nggak punya ekonomi sekarang. Itu hidup, ya hidup begitu. Mau sempurna semua ya di surga. Di dunia minta sempurna semua, bangun dari tidur, jangan ngigo. Nggak bisa di dunia minta sempurna semua, nggak bisa. Lalu gimana solusinya Ustadz? Nikmatin selama masih bisa sholat, agamanya bagus, diajak ngaji mau, nikmatin. Iya sih Ustadz, dia nggak pernah ngelarang saya ngaji, tapi susah diajak ngaji. Perlahan, sabar. Oh dia udah mau ngaji Ustadz, tapi ya subhanallah kalau sampai rumah kayak orang nggak ngaji omongannya Ustadz, sabar. Suruh dia ngaji terus. Sekeras-kerasnya batu, kalau kena air yang lembut, batu saja bisa berbekas. Sekeras apa hati dia kalau terus ngaji, dapat nasihat, dapat Quran, dapat hadis. Sekeras apa hati dia? Nggak mungkin dia nggak berubah. Ada waktunya Allah berikan dia taufik dan hidayah. Maka kalau dia sudah mau dengar, duduk di majelis, walaupun sekarang belum dia amalkan, tapi dia sudah mau duduk dan sudah mau dengar,
itu poin besar untuk kebaikan. Poin besar. Karena bisa jadi dengan ustadz ini dia nggak dengar, dengan ustadz yang lain dia nggak dengar, tapi ada satu perkataan ustadz tertentu yang dia dengar akhirnya tancap ke hatinya, dia berubah kepada Allah. Ada. Ini yang kita bahas hari ini. Jangan banyak mencela dan terlalu mencari aib dan mengkritisi. Kalau di bahasa Indonesia kritisi, intiqad itu artinya bisa mengkritisi, bisa seperti menilai jelek. Itu intiqad, menilai jelek. Ustaz, kenapa? Kan saya dengar Rasulullah SAW itu kan selalu bantu istri ya Ustaz. Benar. Suami saya Ustaz, kalau pulang ke rumah tidur. Gak seperti Rasulullah Ustaz. Suami saya kalau pulang ke rumah main HP. Gak seperti Rasulullah Ustaz. Lalu saya mau cari yang seperti Rasulullah Ustaz. Masya Allah. Apa kamu Aisyah? Bukan. Apa kamu Fatimah? Khadijah? Bukan. Lalu ya pokoknya saya mau cari seperti Rasulullah Ustaz. Masalahnya apa? Masalahnya dia cuman gak mau atau gak seperti yang saya baca dan saya dengar cerita para ustadz tentang Nabi. Ini kadang-kadang kejadian juga nih. Ummahat kadang-kadang kajian, dengar kajian bagaimana rumah tangga Rasulullah. Rasulullah bantu, Rasulullah lembut, Rasulullah baik, Rasulullah romantis. Ini udah dibawa di mindset di kepalanya. Begitu pulang ke rumah, ketemu suaminya, kok gak seperti Rasulullah nih. Langsung dia dingin. Ini berarti bukan salah tema, tapi dia salah menerima tema. Salah menerima tema. Apakah kita menjadi wanita yang baik hanya ketika bertemu dengan laki-laki yang baik? Kalau begitu caranya nanti siapa? Asiyah istrinya Fir'aun gak pernah menjadi orang baik. Begitu juga suami. Suami jangan pakai jurus. Saya itu pemimpin. Ini jurus laki-laki. Pemimpin itu harus didengar. Kalau kamu gak dengar, kamu gak masuk surga. Mau masuk surga gak? Subhanallah. Tapi dia zalim. Perempuan yang masuk surga patuh sama suami, betul bukan suami yang zalim. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau suaminya taat kepada Allah dan Rasul dan mengajak kepada istri, anak, kepada taat kepada Allah dan Rasul, kemudian istri dan anak tidak mau, ini yang diancam. Tapi kalau istrinya baik, istrinya solehah, laki-lakinya yang gak baik, lalu laki-lakinya pakai dalil, kamu masuk surga enggak? Subhanallah. Ini harus dipahami, memang dalam rumah tangga ada kekurangan, pasangan kita ada kekurangan, tetapi kita harus punya barometer yang jelas tentang kurang dan lebih tadi. Jangan semua perkara-perkara yang kecil jadi besar. Enggak boleh. Kapan perkara-perkara itu enggak ditolerir? Ketika berkaitan dengan agama, kekufuran, kesyirikan, yang seperti itu bisa jadi tidak bisa ditoleransikan, dan itu pun setelah ba'da, setelah nasihat dan setelah berkomunikasi. Itu masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.